ini aku lagi bareng anak-anak. Kita tuh mau mulai belajar daring. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bareng aku di Herlina Punya Cerita. Nah, ini aku lagi bareng anak-anak. Kita tuh mau mulai belajar daring. Nah, untuk ini ya, siapa namanya ini? Afadaidan Kelas 4B. Oke, kelas 4. Satu lagi ini. Nama Alvin 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 apa? Apriansa. Nah, ini anak aku yang pertama. Kelas berapa, Kak? 6. Kelas 6. Nah, kita kan masih COVID-19 ya, masih sistem belajar di rumah atau masih online, masih daring. Jadi kita akan belajar ini Dede Jidan ada tugas apa deh? Ulangan tema 7, subtema 2. Oke. Nah, kalau untuk Kakak Alvin, Kakak ada tugas apa hari ini? Nari Nari apa? Daerah? Apa? Tadi apa tadi tugas dari bu gurunya? Selempang 12. Selempang 12. Nah, aku mau dampingin anak-anak untuk belajar daring. Nah, aku mau dampingin dulu si kecil yang kelas 4 ini untuk ulangan tema 7. Yuk, kita mulai aja. Let's go. Kita belajar online di rumah. Oh iya, teman-teman, karena ini di rumah belajarnya, jadi nggak pakai seragam ya, kita pakai baju bebas aja ya, karena masih di rumah belajarnya. Tapi kalau misalnya ada Google Meetroom sih full pakai seragam ya. Tapi kali ini kita nggak ada Meetroom, jadi kita nanti akan kirim filenya via format video dan juga akan kita kirim melalui Google juga. Oke, yuk ikutin gimana kita belajar untuk tugas-tugas hari ini. Let's go. Dan untuk tugas yang ini ada tugas membuat latihan atau praktek olahraga atau PJOK tentang dribbling basketball atau menggiring bola basket. Tapi berhubung bola basketnya tidak tersedia di rumah, yang ada bola plastik harga 5 ribuan. So is okay, kita pakai aja yang ada ya, karena ini di rumah bukan di sekolah, yang fasilitasnya ya seadanya di rumah aja ya. Oke, ini anak aku yang kelas 6 SD sedang membuat tugas dribbling basketball atau menggiring bola basket. Dan untuk mata pelajaran berikutnya ada tugas praktek SBDP atau kesenian ya, dulu tuh kesenian, dan ini membuat seni tari atau membuat gerakan seni tari Selempang 12 kalau nggak salah tuh dari daerah Sumatera Utara. Dan ini juga latihannya cuma 1 kali ya, karena harus dikirim sebisa mungkin di hari yang sama dari dikasihnya tugas. Jadi ini aku harus nyari-nyari dulu tutorialnya di YouTube kayak gimana sih gerakan tari Selempang 12 ini, karena aku juga bukan seorang penari, jadi nggak pernah tahu sebelumnya. Nah, sekarang mau nggak mau aku harus ngajarin anak aku tari Selempang 12 ini ya, walaupun agak kaku ya lumayan ya buat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru SPDP di sekolah. Dan berikutnya ini aku harus dampingi ulangan anak aku yang kelas 4 SD. Siap-siap nih Dede, soal Jidan nih banyak nih. Iya. Udah ngapalin belum? Belum.
Jangan main-main nih. Soalnya banyak ini nih. Kita scroll dulu ke bawah. Ampun. Udah ternyata nggak terlalu banyak deh. Nggak terlalu banyak ya, lumayan lah. Lumayan lah untuk hari ini. Soalnya nggak terlalu banyak. Oke, sebentar. Coba kita. Oke deh, ini pelajaran hari ini ada materi 7, subtema 2 ya. Ini ulangan dari Ibu Guru. Di sini kita buka ya filenya ya. Ya. Kita siap-siap jawab. Nanti kita kirim ke GCR atau Google Classroom. Nah, ini lumayan ada soal bahasa Indonesia. Terus ada PPKN ya. Jadi hari ini 2 pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Coba Dede tulis dulu. Aduh, ada yang lagi. Apa tuh Kak? Nah, ini soalnya bentar biar besar ya. Tidak, sok tulis deh sekarang deh. Oke. Judulnya sini bahasa Indonesia dulu. Kita bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia dulu ya. Oke, lanjut deh. Lanjut. Bahasa Indonesia dulu ya. Oke, Bun. Mama dan Bunda. Ayo, ayo belajar deh. Nih, soalnya ada Ada berapa? ada 5 berapa, ada 3 yang bahasa Indonesia. Dasar. Oke. Berikutnya udah cuma segitu ya, 2 pelajaran deh bahasa Indonesia dan PPKN aja untuk hari ini. Sok deh nomor 1, tulis dulu. Ini udah bisa. Sok nomor 1. Nomor 1. Untuk tugas nomor 1, asal usul Bunda dikte ya. Usul Rumah gadang rumah gadang sering dihubungkan sering dihubungkan kan dengan cerita Dan sekarang nomor 3. dulu. Sok, coba nomor 3. Dulu. Kita baca dari nomor dari Soalnya apa tuh nomor 3 tuh tadi? nomor 3. Soalnya Kita baca lagi. Bahan atap rumah kadang terbuat dari, kita akan baca di yang ini. Rumah adat memiliki keunikan tersendiri. Rumah adat yang lain atapnya berbentuk melengking pada bagian ujungnya seperti tanduk ke bawah. Atapnya menggunakan injuk. jadi nomor 3 jawabannya Injuk. injuk. Injuk ya, coba disitu apa? Ijuk. Iya, atapnya menggunakan ijuk. Kalau di kita tuh di Bandung injuk. Ya. Nomor 4. Nomor Yang akan 4. bacakan. Oke, bacain coba nomor 4 soalnya. Biasa dinding rumah gadang ornamen yang bermotif. Oke, ornamennya bermotif apa tuh rumah gadang? Kita akan baca dari rumah gadang memiliki banyak fungsi. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat membicarakan suatu usaha. Selain itu, rumah gadang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara adat. Apabila Sekarang soal nomor 2 apa? Minangkabau. Itu nomor 1. Ya, Minangkabau dia belum ditulis. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2. Jangan baca. Oke, sok baca soalnya. Atap rumah gadang berbentuk. Nah, kita akan lihatkan nih, rumah gadang memiliki keunikan tersendiri dibanding rumah adat yang lain. Atapnya berbentuk. Apa berbentuk apa atapnya? Atapnya berbentuk meluncing pada muncing.
Sok tulis jawabannya berarti itu ya. Meruncing. Meruncing. Jadi bentuk rumah adat dari Meruncing. bentuk tanduk kerbau ya. Iya. Sekarang nomor 3. Yaitu berbentuk meruncing dan pada ujungnya berbentuk bagian ujung itu seperti tanduk kerbau. Oke. Nomor 3. Soal nomor 3 apa soalnya? Nomor 3 tuh jangan baca. Bahan atap rumah gadang terbuat dari jangan baca. Oke, baca dulu. Rumah gadang memiliki banyak fungsi. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat. Nggak bisa dilihat dari situ, Dek. Dan ini sedang persiapan untuk pertemuan dengan ibu guru di sekolah dan juga teman-teman sekelas melalui Google Meet Room. Persegi panjang dan segitiga. Nah, itu luas keliling persegi panjang dan segitiga itu semester 1 itu kan sudah dibutuhkan sama ibu ya. Nah, ini mau untuk pengulang saja. Coba kan dibuka lagi bukunya tentang bahwa yaitu tentang ruang keliling persegi panjang dan tiga ya. Masih ingat kan? Dan tugas berikutnya ada membuat seni aplikasi untuk anak yang kelas 4 SD. Dan di sini aku punya sisa dari kertas origami. Ini bisa kita pergunakan ya untuk membuat seni aplikasi ini. Jadi ini anak aku lagi bikin ya untuk tugas karya seni SPDP membuat seni aplikasi. Jadi ini ceritanya membuat rumah sederhana ya. Dan untuk alatan bahan membuat seni aplikasi ini menggunakan sisa kertas origami dan juga ada gunting, juga ada lem uhu buat menempelnya. Dan ternyata tuh nggak mudah banget ya menjadi seorang guru, menjadi staf pengajar itu, terutama saat ini kan masih sistem belajar daring atau online, jadi semua tugas-tugas dari sekolah itu ya orang tua harus mampu dampingi anak-anak ya, karena belum bisa dilaksanakannya tatap muka di sekolah karena situasinya masih dalam kondisi pandemi. Dan ya tantangan tersendiri sih buat kita orang tua gitu, buat mendampingi anak-anak memecahkan soal-soal atau menyampaikan materi-materi dari ibu bapak guru atau dari pihak sekolah. Dan ya mungkin kayak aku juga sering kerepotan ya. Aku aja udah 2 anak SD, ya kadang sering kerepotan menjawab soal-soal atau membantu anak-anak dalam menjelaskan gitu. Tugas-tugas apa aja yang diberikan ibu bapak guru di sekolah itu ya orang tua kita harus bisa, mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus bisa gitu. Kadang ya sesekali juga aku suka agak-agak stres gitu yang ngadepin pelajaran anak-anak ini, karena aku SD-nya aku dulu kan beda jauh ya kurikulumnya, jadi ya harus kayak aku harus nge-refresh lagi materi-materi zaman dulu banget dan udah banyak yang lupa gitu. Dan tiba-tiba sekarang aku harus menjadi guru pendamping anak-anak dengan kurikulum yang zaman now, zaman sekarang, sementara aku juga belajarnya sih dulu masih so long time ago. Aku aja lulus SD sekitar tahun berapa gitu, udah lama banget. Dan waduh, sekarang harus dihadapkan dengan tugas-tugas anak-anak yang lumayan padat, baik itu teori, praktek gitu ya, mulai dari PJOK, SPDP itu kan butuh praktek, kadang butuh sarana untuk melaksanakan praktek itu, karena ya harus dibikin videonya, format videonya juga harus semenarik mungkin buat menambah nilainya gitu. Jadi ya kita orang tua ya harus kreatif, harus menyisihkan ya waktu kita. Biasanya kita kan menyerahkan semua tugas sekolah itu ya ke sekolah gitu kan. Nah sekarang dari sekolah kita ya semua ya dilaksanakan atau dibimbing anak-anak kita ya sama kita orang tuanya saat sistem daring belajar online ini gitu ya. Tapi tetap semangat sih, tetap semangat buat kita para orang tua untuk tetap dampingi anak-anak kita belajar daring selama masa COVID-19 ini, dan berharap COVID-19 ini cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.